Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam tariqan sawiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala nabiyuna sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Hadirin jamaah rahimakumullah, jamaah sidang yang sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan keberadaan kita yang sungguh sangat luar biasa, keberkahan yang tak terhingga, kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa istiqomah melaksanakan subuh dan sholat-sholat yang lainnya secara berjamaah. Mudah-mudahan keistiqomahan kita bisa menghantarkan kita menuju keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji marilah kita senantiasa panjatkan apa yang menjadikan suatu kenikmatan untuk kita, itulah anugerah dari Allah. Nikmat karunia Allah sungguh sangat luar biasa. Ketika seseorang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu untuk beribadah, dimanapun kita berada, ibadahlah. Karena saat itulah bisa saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Salawat beserta salam senantiasa kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada momentum bulan Rabiul Awal saat sekarang ini. Alangkah indahnya seseorang yang mengakui, yang merasa mereka itu yang mencintai atas keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus bersolawat demi keagungan, demi terciptanya rasa cinta seseorang, senantiasa hamba tersebut melantunkan kalimah-kalimah salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daramang Ibu, Bapak, jamaah, ada Ibu Hajah Siti Markonah. Dari mana Ibu? Woi, subhanallah, subhanallah. Lampung, dari Jawa ya, alhamdulillah, dari Sunda, semuanya bisa berkumpul dalam ajang tali silaturahim. Keanekaragaman dan kultur Indonesia ini sungguh sangat luar biasa. Dari berbagai suku bangsa Indonesia tetap satu tujuan, seakidah. Bu, udah makan? Ya nanti ya, insya Allah akan dikasih konsumsi di luar ada. Tinggal menukarkan kuponnya ada pada uang saku-saku semuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kutipan kitab Nasaihul Ibad, di sana termaktub, tersirat, Bismillahirrahmanirrahim, an Ali bin Thalib karramallahu wajhah, inna min na'imid dunya yakfika al-islamu ni'matan wa inna minasyughli yakfika at-ta'atu syughlan wa inna minal ibrati yakfika al-mautu ibratan. Kutipan dari kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Dalam kitab Nasaihul Ibad tertulis apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu an. Beliau berpesan apa yang dikatakan, yang dipesankan oleh Sayyid Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, inna min na'imid dunya yakfika al-islamu ni'matan. Sungguh sangat luar biasa ketika saya pribadi dan jamaah rahimakumullah dari awal baligh sampai saat sekarang ini, rasa keimanan dan identitas seseorang mantap dalam dirinya, terpatri dalam hati, mantap dalam jiwa dan raganya, sifat himmatun aliyah, keislaman yang sungguh sangat luar biasa. Hanya dengan Islamlah seseorang bisa menghantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hanya dengan keislamannya insya Allah akan meridhoi hingga di dunia sampai ke akhirat. Kalau ibarat kata nikmat yang kita rasakan ibu, ketika mungkin kita merasakan nikmatnya makan bersama berjamaah di rumah makan ponyo, indah mungkin ya, enak, nikmat, lezat. Seketika apa yang kita rasakan, kenikmatan berjamaah makan, oh sungguh sangat luar biasa makan ini, apalagi berjamaah. Tapi ada lagi yang mungkin mereka bisa lupakan dan bisa tergadaikan dan malah bisa dijual yang namanya keislaman tersebut. Padahal yang namanya suatu identitas, suatu pada dirinya mantap dalam jiwa raganya sifat Islam, sungguh itulah nikmat yang paling berharga, nikmat yang Allah akan lihat kelak di akhirat nanti, yaitu sifat seseorang mantap jiwanya, raganya, sifat keislaman yang berpegang teguh. Bu, abi disauran teh ibu-ibu da margina pangseueurna ibu-ibunya. Nuhun, abdi teka langkung para masyih, para guru abdi, para kiai, para ustad, anu kusim kuring dipihormat yang semoga Allah muliakan. Ya nikmat duduk sok, nikmat yang mungkin tidak bisa dihitung dan terhitung berapa nikmat yang kita rasakan. Nikmat semenjak kita dibangunkan oleh Allah dengan menghirup udara segar di subuh ketika terdengar lantunan tarhim. Bangunlah kita, mengucapkanlah kita Allahumma alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Betul? Suka ibu mengucapkan gitu? Insya Allah minimal alhamdulillah ya Allah. Allah sungguh sangat luar biasa, masih memberikan kasih sayang kepada kita dengan kita bangun dalam keadaan sehat walafiat. Coba ibu bayangkan kalau istilahnya itu kita dibangunkan oleh anak kita atau suami kita, bangun ya bangun.
Kenapa susah dibangunkan? Gimana kalau seandainya wallahu alam? Ya, itulah nikmat yang sungguh sangat luar biasa. Bisa saja kadang-kadang orang-orang melupakan dengan apa-apa yang mungkin kita sendiri tidak merasa bahwa itu sungguh nikmat yang luar biasa. Ketika yang namanya Islam, Syekh Imam Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Jauhar Tauhid yang dimaknai dengan wad'un ilahiyun saikul lidawil uqulis salimati bikhtiyarihimul mahmudati ila ma yasluhu ma'adahum wa ma'asyahum. Syekh Imam Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya yang dinamakan agama adalah suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam, Allah memberikan suatu agama, yaitu agama yang Allah ridhoi, yang tertuju agama itu kepada orang-orang yang berakal, akal sehat jasmani dan rohani, dengan pilihannya sendiri. Semata-mata kita berpegang teguh kepada Islam, tiada lain dan tiada bukan adalah kita menginginkan suatu kebahagiaan. Ketika bahagia bukan hanya kebahagiaan dunia, tetapi kebahagiaan dunia bisa menghantarkan kebahagiaan di akhirat nanti. Ma'adahum wa ma'asyahum. Hidup kita rasakan, yang usianya 40 tahun, yang lebih, yang kurang, yang mungkin dalam istilahnya itu kita untuk mempersiapkan menjelang kematian. Semata-mata mereka berpegang teguh. Allah menetapkan syariat Islam untuk dipegang teguh dengan seutuh-utuhnya, untuk dilaksanakan, dijalankan penuh keikhlasan. Itulah syariat agama Islam. Maka berpegang teguhlah dengan sekuat tenaga kita, dengan jerih payah kita, dengan maksimal kita memperjuangkan namanya keislaman dalam diri kita. Jangan sampai tercabut ataupun tergadaikan ataupun kita bisa dijual namanya keislaman kita, sehingga naudzubillah sampailah tercabut dalam dirinya namanya sifat keislaman. Naudzubillahi min dzalik. Yang kedua, pepatah ataupun wasiat yang mungkin mesti kita ingat selalu semasa hidup kita di alam dunia. Wa inna minasyughli yakfika at-ta'atu syughlan. Dan ingatlah, sesibuk apapun kita, segimanapun kita disibukkan dengan pekerjaan kita, rumitnya mencari kerja, bisa kita bayangkan pekerjaan yang kita habiskan dalam keseharian kita, bisa saja kita dilupakan dengan harusnya kita beribadah kepada Allah. Punten-punten imam pribados, maaf diri saya pribadi mungkin dan para hadirin, ketika dalam istilahnya menjalankan sholat 5 waktu, 5 waktu kali 5. Coba bayangkan kalau seandainya satu kali melaksanakan sholat wajib minimal 5 menit, kali 5 berapa? Ya, satu misalkan sholat zuhur menghabiskan waktu minimal 5 menit, kali 5 waktu sudah berapa Bu? 25. Ya, kalau dibandingkan dengan tidur kita, mungkin tidur ada istilah baiknya 8 jam. Coba bayangkan banyak tidur kita atau banyak ibadah kita. Betul? Betul. Ya, banyak tidur ya. Ya, karena tidur itu nikmat. Betul? Ya, itulah mungkin dalam saya pribadi,
dan kita semuanya wajiblah untuk menghisab diri, menghitung diri lebih banyak mana kita ibadah ataupun kita lebih banyak di luar kita tidak beribadah. Dalam artian kita tidak melaksanakan sholat. Bayangkan orang-orang yang masih berani meninggalkan sholat. Ya Allah subhanallah tabarakallah, apa yang akan kita bayangkan kelak bagi orang-orang yang belum bisa melaksanakan sholat. Betul? Allah sungguh ngeri ya. Marilah bahwa kita saja masih diberikan dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah senantiasa memberikan kepada kita yang namanya keistiqomahan dalam beribadah. Maka tadi dalam apa yang pesan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajah, bahwa yang terbaik untuk hamba Allah Subhanahu wa taala, saya sendiri merasa sibuk dengan pekerjaan kita. Sibuk seseorang itu dengan membagi tugas dengan para anak buahnya. Mereka disibukkan dengan pekerjaan di kantornya. Mereka disibukkan dengan keuntungan yang besar. Mereka disibukkan dengan kerugian akibat kolapsnya perusahaan. Sibuk mereka, malahan mereka sibuk dengan tidak beribadah. Ini sungguh sangat luar biasa. Tidak diharapkan untuk kita terjadi. Maka yang terbaik di antara kita merasa sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan apa yang mesti kita kerjakan untuk keluarga kita. Tetapi ada lagi secerca yang mungkin yang pasti akan mendapatkan keberkahan, yaitu seseorang sibuk dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Surah Al-Ahzab. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika seseorang bisa saja berbangga dalam istilahnya kebanggaan pada dirinya sendiri. Bisa saja mereka dibanggakan dengan suatu status ataupun identitas. Bisa saja mereka dibanggakan dengan suatu golongan. Tetapi ingat, apa yang Allah akan pandang, apa yang Allah akan berikan penghargaan kepada seseorang, kepada hambanya, yaitu adalah suatu ketakwaan, suatu ketaatan. Allah tidak akan memandang dari segi golongan, hebatnya dia berorganisasi, tetapi tetap yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah akan berikan suatu kebahagiaan, suatu anugerah yang sungguh sangat luar biasa. Anugerah yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ibu sibuk ya dari rumah, terpikirkan untuk segera menuju Al-Jabar. Ya, betul. Sibuk ya. Pasti orang sibuk ataupun tidak, tetap manusia harus bisa menyamankan diri. Nyaman diri kita dalam ibadah, kita bisa nyaman ibadah ya. Jangan nyaman berleha-leha, bersantai-santai untuk tidak beribadah. Betul? Betul? Iya. Ketika para ibu yang dimanapun berada di sini, dari pelosok negeri ini, dari berbagai daerah, bisa bersiraturahim ke Masjid Al-Jabar ini dengan insya Allah diniatan rasa keikhlasan, ketakwaan kepada Allah, kecintaan mereka kepada masjid, insya Allah akan menjadikan suatu keberkahan dan amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Waktu itu seberapa? Yang ketiga yang mesti kita senantiasa ingat dari pesan Sayyidi Ali Abu Talib, pesannya bahwa wa inna minal ibrati, bahwa sesungguhnya yang mesti kita ingat
ketika suatu pengingat dan peringatan dari ketika kita semasa di alam dunia, ingatlah yang namanya kematian. Hidup ada kehidupan, ada kematian. Ada istilahnya siang dan malam. Ada bumi dan langitan. Ada yang cantik dan ada yang tampan. Ingat Bu, manusia itu tidak akan hidup selamanya. Manusia itu tidak akan diibaratkan seekor ular yang bisa berganti kulit. Manusia itu tidak akan kekal abadi. Semua makhluk yang berada di muka bumi ini akan hancur. Semua yang ada yang bernapas ini akan tiada. Kembali kepada asalnya tiada. Asalnya kita ditiadakan. Ada sekarang ini. Suatu saat kelak kita akan ditiadakan dengan dijemputnya ajal kepada kita. Bu, orang yang pintar, orang yang pandai, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Oke? Ya, al-kayyisu, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang dikatakan orang tersebut baik menurut dirinya dan bisa baik menurut orang lain, yaitu orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya, yang bisa menguasai nafsunya, yang bisa nafsu amarah mungkarnya itu bisa terbendung, nafsu amarahnya itu bisa terkalahkan oleh keilmuannya, dan terus beramal amal soleh. Semata-mata amal soleh yang mereka kerjakan tiada lain dan tiada bukan hanyalah untuk kebaikan di akhirat. Betul? Ketika mungkin ibarat kita di kampung kita atau saudara kita yang ada yang meninggal, pernah kita bisa menghantarkan ke pemakaman. Bisa saja suatu saat kita mensolatkan di depan kita saudara kita ataupun orang tua kita. Bisa saja suatu saat kita menghantarkan dengan penuh kesedihan karena ditinggal orang-orang yang mencintai. Bisa saja seseorang istri yang cantik ditinggalkan oleh suami yang tua. Bisa saja suaminya yang gagah tampan ditinggalkan oleh istrinya yang bisa sepadan atau seumur. Suatu saat bisa menghantarkan dengan penuh rasa sedih. Tetapi ingat, yang istilah kata orang-orang yang mensolatkan suatu saat kelak akan sama disolatkan. Itulah ibrah. Harus. Kenapa harus? Karena dengan orang-orang pintar, karena dengan orang-orang senantiasa mengingat kematian, itulah orang yang cerdas. Itulah orang-orang yang akan senantiasa Allah berikan kepada yang hak. Allah akan berikan senantiasa kepada hidayah kebenaran. Oh iya ya, aku tadi jam 12 Jumaah menghantarkan sang ayah ke pemakaman terakhir. Bisa saja orang teringat, ya Allah, pastilah aku suatu saat akan dihantarkan juga ya Allah. Suatu saat aku pula oleh anak cucu kita, oleh istri tercinta bisa saja aku dihantarkan. Ya, bisa saja seorang suami dihantarkan oleh istrinya, oleh anak-anaknya, orang yang tercinta. Itulah terus kita berpikir, itulah terus kita merenungi bahwa akhir dari segala kehidupan pasti adalah kematian. Malahan apa yang dikatakan oleh Sayyid Utsman dalam kitab Dzurratun Nasihin, bahwa yang namanya kehidupan, yang namanya hari akhirat, yaitu awalnya dari kita, akhirnya kehidupan kita di alam dunia. Ketika semasa hidupnya orang-orang, kehidupan yang kita rasakan, baik yang mungkin bisa beranjak usia 50 tahun,
bisa saja beranjak usianya sampai 80 tahun, bisa saja 1 abad. Itulah anugerah. Tetapi ada lagi anugerah yang sungguh sangat luar biasa. Ketika Allah panjangkan umurnya, Allah berikan suatu keberkahan untuk kehidupannya, dipanjangkan umurnya, tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak rahimakumullah, inilah yang senantiasa kita wajib mewaspadai. Siapa tahu dan tiada lagi orang-orangnya. Ketika orang-orang istilahnya itu orang yang pintar, orang yang berpangkat luhur, tidak akan ada yang tahu di mana kita akan meninggal, di mana saat apa kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu dan kapanpun kita akan dijemput, tinggal waktulah yang akan berbicara. Dan kita sendiri harus bisa mawas diri bahwasanya suatu saat kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui pelantarannya, yaitu malaikat Israel. Berkaca dari kebiasaan baik, ya. Kebiasaan baik itu baik untuk senantiasa kita kerjakan. Ketika seseorang dibiasakan dengan kebiasaan jelek, cik, kira-kiranya bagus enggak? Kalau seseorang dibiasakan dengan pekerjaan atau amaliyah yang jelek, baguskah? Tidak ya. Ketika seseorang dibiasakan dengan amaliyah yang baik, kebiasaan itu bisa saja pandangan seseorang, bisa saja pandangan fanatik yang jelek. Ketika seseorang mengerjakan yang mungkin tidak ada istilahnya itu dalam syariatnya, padahal jelas dalam Al-Quran surah Al-Hajj, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Bu, sekarang kalau sekira-kiranya kita beramal kepada seseorang dan seseorang merasa berterima kasih, seseorang merasa tersanjung, seseorang merasa ditolong dengan pemberian kita, apakah itu baik atau tidak? Baik kan? Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kerjakanlah kebaikan-kebaikan yang mungkin kebaikan itu bisa saja orang berpandangan negatif, tetapi bisa saja di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik. Waf'alu khairal la'allakum tuflihun. Bisa saja kalau istilah para ulama ada yang namanya kebiasaan yang namanya bid'ah hasanah atau bid'ah dhalalah. Tetapi ada yang istilah di luar kebiasaan yang biasa kita lakukan adalah ada yang kebiasaan yang hasanah yang baik. Itulah kebaikan yang jangan berasumsi mereka itu bahwa tidak ada dalil ataupun apa-apanya. Yang terpenting seseorang ketika melaksanakan pekerjaan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh lillahi ta'ala, niat membantu seseorang, niatnya dengan untuk bisa meringankan beban seseorang, insya Allah akan menjadikan keberkahan bagi dia. Bu, punten-punten, mungkin dalam jamaah ini udah ada yang pernah mendengar ataupun membaca ataupun jelas udah tahu mafhum suatu kisahnya. Dikisahkan, Bu, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya. Punten-punten. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, dalam kisah kitab Dzurratun Nasihin, bahwa ketika itu para sahabat berunjukan ataupun melaporkan ke Abu Bakar As-Siddiq bahwa ada orang yang meninggal, sudah beres dimandikannya dan dikafankannya, ya.
Pasti Bu, kewajiban untuk mayit itu ada berapa? 4 ya. 1, dimandikannya. 2, dikafankannya. 3, disolatkannya. 4, dikuburkannya. Res. Itu yang 4, pastilah kita akan mengalaminya. Keheranan dan yang terjadi ketika jenazah tersebut sudah di depan dan para jamaah, para sahabat yang akan mengimani, yaitu Sayyid Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu terjadilah suatu keheranan yang mungkin dalam kehidupannya tidak akan dialami. Itu mayit Bu imah aneh ya, untung mayitnya tidak berlari ya. Ini malah mayit ketika hendak akan disolatkan, itu mayit mendadak bergerak, berguncang itu di dalamnya yang sudah dibungkus, gerak-gerak. Kan aneh kan? Orang yang sudah meninggal, udah dibungkus dengan kain kafan, bergerak-gerak Bu, usik. Ya, kita kalau istilah di depan kita, kalau sekarang ini saat ini kita menyaksikan, ya mungkin keajaiban atau kejadian yang aneh ya. Mayit mau disolatkan, bergerak dengan sungguh hebatnya, maka para sahabat merasa heran dan aneh, sungguh sangat luar biasa dan penasaran. Maka dilihatlah itu jenazah yang bergerak-gerak itu, karena herannya dan takjubnya. Maka apa yang terjadi Bu? Apa yang terlihat? Itu jenazah kenapa bisa bergerak-gerak yang sungguh sangat luar biasa? Oh, itu jenazah Bu, apapun yang mungkin kita lihat dan para sahabat lihat, keanehan terjadi. Itu mayit sedang disantap, dimakan dengan lahapnya oleh satu hewan yang namanya hewan ular. Ular ada menemani dengan jenazah tersebut hingga memakannya dengan santapnya, darahnya sampai istilahnya itu diminum sampai kayak kalau dilihat sekian nikmatnya. Kayak ular tersebut meminum jenazah tersebut dengan nikmatnya. Lalu merasa kasihan dan iba, mereka bergegas mengambil suatu suatu tongkat, suatu barang untuk memukul itu ular. Tetapi itu ular bertanya, limadza taqtulani? Fa ini laisa dzanbun wala khata'un. Faqultu al-hayatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ular Bu, ini zamannya aja betul. Apa yang dikisahkan insyaallah dijamin kebenarannya. Itu ular berkata Bu, la ilaha illallah. Ketika ular tersebut akan dimatikan, akan dibunuh oleh para sahabat, ular berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ular bertanya, wahai para sahabat, apa gerangan yang hendak rame-rame untuk membunuhku, sedangkan aku sendiri kepada kalian tidak pernah aku berdosa, boro-boro berdosa, aku tidak pernah menyakiti kau. Apa gerangan yang hendak membunuhku? Para sahabat heran dan tercengang. Ular bisa menjawab apa yang jadi pertanyaan para sahabat. Kenapa kau sampai mau membunuhku, sedangkan aku tidak berdosa, aku tidak mempunyai kesalahan kepada kalian para sahabat? Maka apa yang terjadi? Ular berkata lagi. Si ular berkata, ya ini, woi, aku menemani ini mayit, seakan-akan aku ini adalah utusan Allah. Aku diutus oleh Allah sengaja. Ya sengaja. Kenapa? Ini orang ketika semasa di alam dunianya, ketika mereka merasa diberikan kehidupan, ketika mereka diberikan kenikmatan, ketika mereka diberikan jabatan, ketika mereka diberikan kekayaan, ingat mereka la yaji'us shalah, ai as-salatul jamaah. Nih Bu, punten-punten,
Kalau orang-orang apalagi yang berani meninggalkan sholat, apalagi itu tertulis termaktub la yaji'us sholatul jamaah. Naudzubillah min dzalik ya. Kalau kita lihat itu orang tidak sering ataupun tidak pernah melaksanakan sholat berjamaah, tetapi ada ulama mengatakan ini orang tidak pernah sholat semasa di alam dunia. Nah, ini orang la yaji'uz zakah. Ini orang tidak pernah membayar zakat. Jadi bu, punten-punten, orang yang tidak sholat di masa di dunianya, jangan harap kehidupannya akan nyaman, indah, aman di alam kubur. Ya bu ya, ya bu ya. Jadi seseorang benar, mereka ada yang mengatakan ular syuja'ul akro, syaja'ul akro. Ya, jadi orang-orang yang tidak mengindahkan panggilan Allah dengan mengerjakan sholat, kelak di akhiratnya akan ditemani di alam kuburnya dengan seekor hewan yang sungguh sangat ngeri sekali. Hitam mengkilap, hitamnya tidak ada bandingannya. Ketika hitamnya nggak akan bisa tertandingi dengan kehitaman warna pakaian seseorang. Hitam. Itulah bagiannya orang-orang yang berani meninggalkan sholat dan tidak menunaikan yang hak, menunaikan zakat, zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, dan zakat-zakat yang lainnya. Sungguh ketika seseorang dihadiahi, diberikan anugerah oleh Allah kekayaan yang melimpah, kekayaan yang cukup, lebih cukup malahan, cukup 7 turunan istilahnya itu. Kekayaannya tidak akan habis, tetapi ingat, kekayaan yang mereka punya, kekayaan yang mereka banggakan. Ibu takut ngeri, suatu saat di akhirat akan menghisab, akan menjadikan suatu penghalang, bisa saja dia terdepan untuk masuk ke surga. Sementara dalam hadis ada yang mengatakan orang-orang yang paling awal, orang-orang kebanyakan di alam surganya yaitu orang-orang yang paling miskin. Tapi asal jangan miskin hati. Ya, siapa orangnya lah? Siapa orangnya yang tidak istilahnya mau kaya? Siapanya orang yang mau istilahnya itu yang mewah, serba megah, serba yang apa yang mereka angankan, apa yang mereka harapkan dengan kemegahan, dengan kesenangan. Siapa orangnya yang tidak mau? Tetapi Allah kalanya mungkin Allah takdirkan orang tersebut dalam keadaan kehidupannya serba kurang, serba tidak bisa mencukupi untuk dirinya ataupun keluarganya. Tetapi ingatlah, mestilah kita ketika Allah memberikan suatu cobaan dengan kekurangan kita, dengan harta yang serba kekurangan, sabarlah. Justru Allah akan memberikan suatu kebahagiaan kelak di akhirat nanti. Amin. Ibu cukup ibu cekapnya, abi nyalira cekaplah. Jangan muluk-muluk lah. Mungkin istilahnya itu kalau masalah cukup, nggak perlu yang banyak-banyak. Ibu punya sepatu maya, sepatu nomor berapapun tetap ari teu cekap dina sampean mah tetalebatkeun orang yang cukup. Larasnya sepatu yang kita punya, brand manapun yang kita punya, harga berapapun yang kita punya, tetap bu, kalau istilah itu sepatu yang akan kita pakai tidak pas di kaki kita, apa mau dikata? Ya, betul. Ya, intinya bu, dalam kesimpulan, dalam saat yang mulia ini, bahwa seyogyanya kita diberikan oleh Allah sungguh sangat luar biasa. Nikmat menghirup udara segar bu, sok ibu lihat ke atas. Ya Allah, alhamdulillah, dengan hirupan, dengan desahan napas ini, ya Allah, tambahkanlah umurku, tambahnya umurku senantiasa
dengan terus beribadah kepadamu. Ya, gitu. Ya, orang yang pintar mah ya. Al-Qayisu mandana, dalam artian bisa terus kita menghitung-hitung nikmat Allah. Betul, Bu? Betul. Ya Allah, alhamdulillah beranjak kita keluar dari masjid, turun dengan kita waspada asal jangan sampai jatuh. Betul. Ingat, jangan gerasa gerusuh, bisi jatuh, bisi gebis, kayak gebis nyeri mastakanya. Kade ya, waspadalah, fokus. Kita senantiasa menghisab diri. Kita bertemu berpapasan dengan orang yang mungkin mesti kita tolong. Mesti kita mungkin ada pemberian dari kita sepeser pun ataupun berapapun nominalnya. Ketika hati kita menginginkan kebaikan untuk memberi, jangan sampai terjadi gitunya. Jangan sampai terjadi. Karena bisa saja apa pemberian yang kita akan berikan, nominalnya berapa, tetap insya Allah akan menjadikan suatu anugerah dan kebaikan. Bisa saja nominal kecil, bisa saja Allah berikan rahmat yang sangat besar. Ya, betul. Ingat, lihat ketika Sayyid Imam Al-Ghazali, betul Bu, punten-punten, ketika dalam mimpinya ditanya, wahai Imam Al-Ghazali, dengan apa Allah melalui utusannya Allah memasukkan baginda ke surga? Kata Imam Al-Ghazali, dengan aku sudah mendapatkan daftar ke surga. Amalku ini luar biasa. Betul. Tetapi Allah menolak dengan tegas. Jangan dulu kau. Lihat. Loh, kenapa malaikat? Kan aku ini orang sangat beribadah. Aku tidak pernah telat. Aku selalu di awal. Ingat, Imam Al-Ghazali lihat ketika baginda menuliskan suatu karangan kitab. Kitab nulis dalam kolamnya itu wadah penanya. Ada seekor lalat ya yang menghinggapi itu tinta sampai tintanya itu habis terminum oleh lalat tersebut. Tetapi Sayyid Imam Al-Ghazali tidak menyuruhnya kabur, malah dia membiarkan itu lalat terus menghisap tintanya sampai habis. Dengan sayangnya, biarlah, kasihan. Itulah. Malaikat menjawab, ingatlah kau ketika kau mengarang suatu kitab, ketika kau membiarkan seekor lalat menghinggapi penamu sampai lalat itu meminum tinta yang ada dalam wadah tersebut, kau membiarkannya, tidak mengusirnya. Itulah Allah dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah berikan kepada lalat. Lalat meminum tinta habis, kau membiarkannya. Itu yang memasukkanmu ke surga. Betul. Itu kau bisa ke surga dengan rahmat Allah. Allah membiarkan lalat meminum tinta yang ada dalam wadah tersebut hingga habislah itu tinta. Itu Allah memasukkanmu ke surga. Apa yang kau banggakan dengan amalmu? Punten-punten imannya. Punten-punten. Apa kau yang banggakan yang ada di muka bumi ini? Yang mereka membanggakan dengan amalnya, yang mereka membanggakan dengan merasa wah dengan bersedekah. Mereka bisa membanggakan dirinya, aku yang paling terdepan dalam segi kebaikan. Apa yang kita banggakan? Sementara kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan iradahnya, Allah memberikan dengan kuasa Allah memberikan suatu kenikmatan yang kecil. Kita dianugerahi memberikan barang sepeser kepada orang yang mampu, kepada orang yang pasti membutuhkan pertolongan kita. Allah berikan rahmatnya. Apa mau dikata? Dengan pemberian sedikit kita akan dimasukkan ke surga. Ya, jadi punten-punten Bu, jangan memandang amal yang sedikit. Bisa saja amal kita yang dipandangannya sepele, tidak adanya, tidak ada apa-apanya, bisa saja itu amal bisa menghantarkan kita ke surga. Belum tentu orang yang sedekah,
menginfakkan amalnya habis, menginfakkan hartanya dengan habis, bisa saja ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Betul? Halo? Ya. Wal afu minkum. Inilah punten-punten apa yang saya utarakan semata-mata mungkin wasiat, dan harus menjadikan wasiat pada diri saya pribadi. Wasiat yang pastilah berharga, Bu. Ya, ketika pepatah orang tua, nah kalau berumah tangga ini harus gini loh. Betul? Itu orang tua. Wajib kita mentaatinya. Ketika wasiat orang di atas kita, sepuh mewasiatkan hal yang terbaik. Nih loh, rumah tangga ini jangan gini loh. Jangan, istilahnya itu cek Sunda nama sarwana. Itu wasiat kan? Jangan sarwana. Salah satu di antara mereka yang berkeluarga suami istri harus mengalah. Jangan pak tegang-tegang, pak aing-aing, pak kia-kia. Jangan ini gini, kasar, ini kasar. Ya, akibatnya akhirnya terjadilah yang tidak baik. Ya, inilah wasiat. Wasiat dari anugerah, wasiat dari seorang mantu yang terbaik, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang mesti kita ingat, yang mesti kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita, yang mesti kita waspada mawas diri bahwa kehidupan yang kita rasakan, yang kita merasa sehat, yang mereka merasa kuat, ingat, kekuatan tidak bisa menjamin panjang umur seseorang. Ya, ingat, seseorang ketika mungkin merasa cantik, suatu saat kecantikan akan luluh, akan habis dengan kecantikannya, dengan make upnya yang mahal, pasti akan habis dengan seiringnya waktu. Ingat bahwa kehidupan hanyalah sementara. Kehidupan yang kekal abadi, yang akan kita alami adalah kehidupan akhirat. Untuk menyongsong kehidupan yang kekal abadi, kita mesti beramal soleh, amal yang utama kepada Allah Subhanahu wa taala, amal yang lain-lainnya, yang kecil-kecilnya mesti kita amalkan selagi keadaan kita diberikan kemampuan, diberikan kekuatan, diberikan hidayah dan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan suatu wasiat yang terbaik kepada diri saya dan umumnya kepada jamaah masjid yang berada saat sekarang ini, yang masjid yang begitu megahnya, Masjid Al-Jabar. Barakallahu li walakum ajmain bisihah wal afiyah, ya Bu ya. Sehat Bu ya. Sehat, selamat jalan, selamat berjumpa kembali di waktu yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.